Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua di siang hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat-sehat semuanya ya. Oke, sebelum kita mulai kegiatan hari ini kita berdoa dulu. Boleh bantu Sasa, silahkan bantu pimpin berdoa. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Desi cek kehadirannya, alhamdulillah sudah pada hadir ya. Coba diamati dulu nih, ada 3 benda. Apa bedanya ketiga benda ini? Coba ada yang tahu? Saya Bu, Ya, gimana Sasa? benda A itu benda padat, B cair, C gas. Luar biasa, Masya Allah. Good job Sasa. Benda A katanya Sasa benda padat, yang B cair, yang C adalah gas. Betul ya Sasa, luar biasa. Nah, gimana kita meyakini bahwa betul yang A itu padat, yang B si cair, yang C adalah gas? Ada yang tahu? Dari teksturnya, Bu. Dari teksturnya, berarti kalau dari tekstur itu bagaimana kita merasakan tekstur? Coba. Gimana kita merasakan tekstur dari sebuah benda? Disentuh. Disentuh, Bian, betul sekali ya. Jadi kita bisa meyakini salah satunya adalah dengan menyentuh permukaannya atau teksturnya tadi kita rasakan, oh betul ini adalah padat, ini adalah cair, dan ini adalah gas gitu ya. Kita rasakan itu dengan indera kita gitu. Nah, indera apa tuh berarti? Peraba ya, indera peraba kita. Nah, tapi hati-hati teman-teman, nanti nggak semuanya boleh disentuh ya. Kalau teman-teman main ke lab, ke laboratorium, itu ada cairan-cairan yang nggak boleh disentuh sebenarnya, nggak boleh dirasakan tadi teksturnya. Karena ada cairan-cairan yang berbahaya. Nah, teman-teman, hari ini kita akan eksplor klasifikasi materi. Buat apa sih kita eksplor ini? Salah satu manfaat yang bisa kita dapatkan, kalau kita mengetahui klasifikasi materi, ciri-cirinya, kita bisa memanfaatkan penggunaan suatu materi dengan tepat. Nah, tujuannya yaitu kita akan mengklasifikasikan materi berdasarkan wujudnya, mengklasifikasikan materi berdasarkan komponen penyusunnya, dan menganalisis unsur senyawa dan campuran. Hari ini, teman-teman pertama akan melakukan percobaan. Kemarin Bu Desi di WA Group sudah sampaikan alat dan bahannya. Sudah disiapkan alat dan bahan percobaannya? Sudah Bu. Luar biasa. Good job. Bu Desi juga udah nyiapin nih. Bu Desi juga sudah berikan handout materi. Teman-teman bisa lakukan literasi di sana. Kemudian teman-teman juga bisa literasi dari sumber-sumber internet yang lain ya. Dalam kelompok ada aktivitas diskusi. Oke, jadi Bu Desi akan kelompokkan kamu. Nah, teman-teman bisa berdiskusi, mendiskusikan tantangan-tantangan yang ada di LKPD. Aktivitas teman-teman akan dilakukan secara berkelompok. Bu Desi akan breakout room nanti ya, sesuai dengan kelompoknya. Teman-teman memasuki roomnya masing-masing. Selama dalam kelompok, tunjukkan semangat kamu, fokus kamu, dan kerjasama dengan baik. Karena Bu Desi akan menilai sikap teman-teman selama aktivitas kelompoknya. Nanti balik ke ruang utama, kemudian dipresentasikan. Ya, silakan perwakilan kelompoknya mempresentasikan, kita lakukan evaluasi. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kita bagi ke dalam 4 kelompok. Aira juga mengikuti gelas dan akan saya letakkan kembali ke gelas takaran. Tetap pada angka 400 ml. Ini menunjukkan bahwa air hanya memiliki perubahan pada bentuknya, yaitu bentuk mengikuti wadahnya, namun tidak memiliki perubahan pada volumenya. PD-nya dikerjain ya. Ada yang pakai laptop nggak? Saya. Nah, boleh nanti Kansa tulis di laptop, jadi nanti bisa dipresentasiin ya. Bu Desi, saya mau nanya Bu.
Ya, Sa? Yang tabel pengamatan, yang bagian 2-nya itu yang mengidentifikasi ciri-ciri wujud benda itu keterangannya itu maksudnya apa ya, Bu? Oh ya, keterangannya. Jadi Yang kamu dapat. Ini cair ya yang gerak partikel yang belum. Jadi nyari yang padat. Iya, Betul, tiga-tiganya sih belum. Udah gerak partikel, tinggal cair. Jarak Tidak teratur. Zat cair. kalau yang zat gas, Gas tidak teratur juga. berarti yang padat teratur. Iya. Ya udah, susunannya teratur. Ya, padat. Itu yang mana? Yang padat. Susunannya teratur. Terus yang cair, susunannya tidak teratur. Oke, jadi kita mulai presentasinya dari grup 1 dulu. Jadi dapat disimpulkan kalau penghapus itu merupakan zat padat. Kalau gas, ciri-cirinya bentuknya berubah, volumenya berubah juga. Oke, dari grup 1 ya. Kasih aplaus buat kelompok 1 nih, luar biasa. Mantap. Oke, sekarang kelompok 2 boleh dipresentasikan. Asap senyawa, garam dapur senyawa, besi unsur, kecap campuran, emas senyawa, gula senyawa, cuka senyawa, emas unsur, oksigen unsur, air senyawa. Oke, jangan ditutup dulu ya. Bu Desi mau cek nih, tanya dulu. Ke grup 4 dulu deh. Sama atau ada yang berbeda? Sama semua, Bu, saya. Sama Coba. semua? Iya. Oke, di kelompok 4 sama semua. Bu Desi cek ke kelompok 3. Sama, Bu. Diperhatiin dengan seksama, ini sama semua betul ya? Iya. Kelompok 1, Sama, Bu. kita cek sama-sama. Asap, kalau misalkan nih dia kena sinar matahari, bisakah teman-teman melihat sesuatu dari asap itu? Apa yang kira-kira kelihatan? Debu. Betul, ada debunya. Ya, nah kalau begitu namanya bukan senyawa. Berarti namanya apa? Betul, Silma, campuran. Jadi itu salah satu kita mencirikan campuran. Makanya kenapa yang atas itu kita ciri-ciriin dulu unsur senyawa campuran supaya ke bawahnya kita bisa klasifikasi. Ya, garam dapur senyawa, oke betul ya. Air senyawa, betul. Volume dari zat padat itu tetap, sedangkan zat cair berubah-ubah, zat gas juga berubah-ubah. Terus bentuk zat padat itu tetap, sedangkan bentuk zat cair itu berubah-ubah, bentuk zat gas juga berubah-ubah. Gerak partikelnya zat padat itu sangat terbatas, tapi kalau gerak partikelnya zat cair itu dapat berpindah, tapi sulit meninggalkan kelompoknya. Terus kalau zat gas itu dapat berpindah tempat, terus dia tapi bisa bergerak dengan bebas. Kalau gaya tarik-menarik zat padat itu tarik-menariknya sangat kuat, sedangkan zat cair tidak begitu kuat, dan zat gas sangat lemah. Jarak antar partikelnya zat padat sangat rapat dan teratur, sedangkan zat cair jaraknya lebih renggang, terus kalau zat gas jaraknya sangat renggang dan berjauhan. Tabel perbedaannya, kalau penyusunan zat unsur itu zatnya tunggal. Senyawa juga zat tunggal, tapi dia tersusun dari beberapa unsur. Terus kalau penyusunnya campuran-campuran. Kalau proses pembentukannya. Oke, good job. Terima kasih, aplaus buat kelompok 3. Kalau klasifikasi materi berdasarkan penyusunnya, tadi Lupna udah bilang ada zat tunggal yaitu unsur senyawa dan campuran. Nah, bedanya di mana sih? Nah, kalau unsur itu zatnya paling sederhana. Tadi Lupna bilang betul sekali, tidak bisa diuraikan. Sifatnya itu tergantung dari jenis unsurnya. Nah, unsur itu kalau di tabel sistem periodik, nih kalau teman-teman lihat, ada di sini yang unsur sudah terdapat di alam, ada yang unsur buatan, kalau yang buatan yang ini tadi. Jadi kalau tadi bentukannya ada yang memang sudah tersedia ya di alam, nah ada juga yang unsur buatan. Nah, sifat-sifatnya itu tergantung. Kalau unsur logam, sifatnya biasanya wujudnya padat. Kecuali tadi ada raksa. Nanti teman-teman sering-sering lihat tabel periodik supaya familiar dengan unsur-unsur ya, sama lambang-lambangnya. Nah, sementara unsur non-logam ini wujudnya ada yang padat, cair, dan gas. Senyawa juga zat tunggal juga, tapi bisa diuraikan. Kenapa? Karena ini terdiri dari beberapa unsur. Nah, tapi syaratnya unsurnya nggak boleh sembarangan, harus dengan perbandingan tertentu. Terus dia karena terbentuknya melalui reaksi kimia, kalau diuraikan berarti juga harus lewat reaksi kimia
namanya nanti kalau teman-teman belajar ya di SMA atau kuliah, reaksi penguraian. Tadi kan ada unsur, ada senyawa, bedanya di mana? Nah, bedanya di sini. Kalau unsur ini atomnya sejenis, jadi gabungan atom yang sejenis, itu disebut molekul unsur. Contohnya, H sama H bergabung jadi H2, hidrogen. O dengan O dengan O, O-nya 3 jadi ozon. Tuh, ini molekul unsur. Nah, kalau molekul senyawa, apa bedanya di sini Faiza? Coba dibaca. Molekul senyawa? Saya baca yang molekul senyawa. Ya. Molekul senyawa adalah gabungan dari atom yang berbeda jenis. Contoh karbon dioksida, air, garam dapur, asam sulfat, gula, dan cuka. Betul. Jadi bedanya Faiza, bedanya molekul senyawa sama unsur di mana coba? Kalau molekul unsur satu. Kalau molekul senyawa gabungan. Iya, molekul unsur gabungan juga tuh, baca tuh, gabungan. Tapi gabungan dari apa? Gabungan dari satu itu banyak. Iya, dari satu itu banyak. Apa itu ya? Dari atomnya yang sejenis. Tapi kalau molekul senyawa, Kalau senyawa beda jenis, Bu. betul. Jadi bedanya di situ ya. Nah, kalau misalkan digambarkan, nah kayak gini nih bedanya kelihatan. Ini gabungan dari beberapa unsur atau senyawa. Nah, terus tercampurnya bukan lewat reaksi kimia, jadi bercampurnya secara fisika. Klasifikasi materi berdasarkan komponen penyusunnya? Unsur, senyawa, campuran. Senyawa dan campuran. Nah, kita bisa menganalisis unsur, senyawa, dan campuran berdasarkan ciri-cirinya ya. Tadi kalau unsur itu apa? Gabungan satu jenis. Itu, Bu. Satu jenis atom. Tapi kalau senyawa gabungan dari Beberapa Ada atom. jenis. betul beberapa jenis atom. Kalau campuran? Unsur. Betul, bisa beberapa unsur atau beberapa senyawa tercampurnya melalui reaksi kimia atau bukan, Faiza? Kalau campuran. Kalau campuran tercampurnya melalui reaksi kimia apa bukan? Bukan. Iya, bukan. Namanya proses fisika ya. Oke, teman-teman, alhamdulillah sudah melakukan percobaan. Gimana tadi perasaannya hari ini setelah belajar? Tambah paham. Alhamdulillah tambah paham ya. Oke teman-teman, insya Allah nanti kita akan melanjutkan di pertemuan berikutnya. Ada asam, basa, dan garam. Jangan lupa LKPD-nya kemudian dikirimkan ke Bu Desi, bisa lewat WA atau nanti Bu Desi kasih link Google. Oke, kita tutup dengan berdoa. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih semua teman-teman, sehat-sehat semua. Bu Desi tutup dengan pantun dulu ya, boleh ya? Ada semangka udah dibelah. Jangan salah sangka, mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.